Apa yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai. Kalimat ini mungkin terdengar mustahil bagi banyak orang, karena seandainya benar, mengapa masih ada begitu banyak yang hidup terlilit utang, takut memulai usaha, atau enggan bermimpi besar? Sesungguhnya ada sebuah kode tersembunyi, prinsip yang dipelajari Napoleon Hill selama beberapa dasawarsa, berbincang dengan para miliuner dan mengamati bagaimana pikiran manusia bereaksi terhadap kekayaan maupun kekurangan. Hari ini, aku akan mengungkap 10 hukum kekayaan yang sebenarnya sudah ada dalam Alkitab, tetapi dibawa Hill ke permukaan dengan cara praktis dan penuh kekuatan. Alkitab berkata, segalanya mungkin bagi yang percaya. Napoleon Hill menegaskan hal itu secara nyata dengan menyatakan bahwa setiap kekayaan selalu dimulai dari 2 kunci tak kasat mata: hasrat membara dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketika kita berbicara tentang kekayaan, kebanyakan orang langsung membayangkan uang. Namun Hill menekankan bahwa kekayaan pertama-tama adalah sebuah ide, api yang lahir di pikiran dan hati. Berapa kali kamu menyerah sebelum mencoba hanya karena percaya bahwa dirimu tidak mampu? Berapa kali kamu menipu diri dengan pikiran bahwa sesuatu terlalu besar untukmu? Kemiskinan pikiran jauh lebih berbahaya daripada kekurangan materi. Hasrat membara bukan sekadar ingin sesuatu secara dangkal, melainkan memiliki alasan begitu kuat hingga kamu tak bisa mundur. Motivasi ini membuatmu bangun pagi walau lelah dan terus berjalan saat orang lain sudah menyerah. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Karena kenyataannya, sebagian besar orang bahkan tak bisa menjawab dengan jelas. Mereka bilang ingin uang, tetapi tidak tahu berapa, bagaimana, dan untuk tujuan apa. Tanpa keinginan yang jelas, tak ada tenaga untuk bertindak. Keyakinan yang tak tergoyahkan adalah bahan bakar yang menjaga hasrat tetap menyala. Bayangkan seseorang membuka usaha, namun diam-diam percaya dirinya akan gagal. Orang itu kalah bahkan sebelum memulai. Psikologi membuktikan keyakinan internal memengaruhi keputusan dan tindakan kita. Siapa yang yakin bisa berhasil akan lebih banyak bertindak, lebih gigih menghadapi rintangan, dan lebih sering mencapai hasil. Ini bukan mistisisme, melainkan ilmu perilaku yang nyata. Tapi bagaimana cara mempraktikkannya? Saat kamu berkata, aku tidak bisa, segera ganti dengan bagaimana aku bisa. Perubahan kecil ini mengubah fokus otak. Alih-alih menutup kemungkinan, kamu membuka ruang untuk mencari jalan. Misalnya, jika ingin melunasi utang, jangan berkata, aku tak sanggup bayar. Tetapi tanyakan, apa yang bisa kulakukan hari ini untuk menambah penghasilan? Jika ingin pekerjaan baru, jangan berpikir, aku tidak cukup baik. Tetapi tanyakan keterampilan apa yang perlu kupelajari untuk meraih posisi itu. Disinilah hasrat bertemu dengan keyakinan dan keduanya membentuk realitas baru. Napoleon Hill sendiri mengalami ini saat masih menjadi wartawan muda. Ketika mewawancarai Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya di dunia kala itu, ia mendapat tantangan luar biasa. Carnegie memintanya mengabdikan 20 tahun hidupnya untuk mempelajari serta merumuskan rahasia kekayaan dari para tokoh paling sukses di Amerika. Bayangkan dampaknya, seorang pemuda tanpa uang dan tanpa nama menerima misi mustahil itu. Mengapa ia mau? Karena keinginanmu untuk belajar dan keyakinanmu pada kemampuan sendiri berbicara lebih keras daripada keberatan yang muncul. Keputusan itu mengubah arah hidupmu dan memungkinkan jutaan orang merasakan dampak ajaranmu. Momen ini membangkitkan renungan. Berapa kali kita membiarkan kesempatan hilang karena tidak percaya pada diri sendiri? Berapa kali kita mundur karena takut kesempatan tampak terlalu besar bagi kita? Keinginan membara dan iman yang teguh tidak menghapus rasa takut, namun memberi keberanian untuk maju meski rasa takut itu masih ada.
Dan disinilah muncul sebuah tantangan untukmu. Selama 7 hari ke depan, tulislah setiap pagi setelah bangun tidur apa tujuan keuangan terbesarmu dan mengapa hal itu penting bagimu. Bacalah dengan suara lantang seakan itu sudah menjadi nyata. Kamu akan menyadari bahwa seiring waktu, pikiranmu mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Kamu akan melihat peluang yang sebelumnya terlewat dan merasakan kekuatan yang mungkin tidak pernah kamu sadari. Inilah awal dari perjalanan menuju kekayaan, sebab sebelum menaklukkannya di dompet, kamu harus menaklukkannya di pikiran. Salah satu rahasia terbesar kekayaan adalah menguasai pikiran sendiri. Tidak ada gunanya menginginkan sesuatu dengan intensitas tinggi jika kamu tidak bisa mengendalikan pikiran, emosi, dan kebiasaanmu. Masalahnya bukanlah bermimpi, melainkan mengubah mimpi itu jadi nyata tanpa tersesat di tengah jalan. Disitulah kebanyakan orang gagal. Kurangnya disiplin menjadikan ide besar hanya janji kosong. Mudah dipahami alasannya. Kebanyakan orang menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Dorongan untuk mengesankan orang lain dan kebutuhan akan kepuasan instan seringkali mengalahkan logika. Berapa kali kamu menerima gaji, lalu kurang dari 1 minggu merasa uang itu menghilang? Berapa kali kamu menatap tagihan kartu kredit sambil bertanya, bagaimana aku bisa sampai pada jumlah ini? Pikiran tanpa disiplin mencari kesenangan sesaat, sementara pikiran terlatih membangun masa depan. Jika kamu memperoleh 5 juta rupiah dan menghabiskan 5.200.000 rupiah, berarti kamu sudah terjebak dalam perangkap tak kasat mata yang merusak keuangan dan ketenangan jiwamu. Apa yang tampak sebagai kesalahan kecil dalam belanja berubah menjadi penjara yang diperbarui setiap bulan. Menguasai pikiran berarti belajar hidup di bawah penghasilan dan menanamkan selisihnya untuk masa depan. Namun apakah kita siap berkata tidak pada keinginan sesaat demi tujuan lebih besar? Penelitian psikologi ekonomi menunjukkan bahwa orang dengan kendali emosi lebih baik soal uang memiliki kemakmuran lebih tinggi. Itu bukan hanya berarti memiliki lebih banyak uang, tetapi juga lebih sedikit kecemasan, lebih sedikit stres, dan kejernihan dalam mengambil keputusan. Disiplin keuangan bukan soal matematika, melainkan soal emosi. Menguasai emosi inilah yang membedakan mereka yang mengumpulkan kekayaan dengan mereka yang sekadar bertahan hidup. Napoleon Hill sendiri pernah mengalami kebangkrutan, krisis, kehilangan segalanya, namun ia tidak menyerah. Ia menggunakan setiap kejatuhan sebagai latihan mental, membangun kembali hidupnya berkali-kali karena sudah belajar mengendalikan pikiran dan emosinya. Sebuah contoh kuat bahwa dengan disiplin batin, seseorang selalu mampu bangkit. Hal ini menimbulkan kekaguman sekaligus pertanyaan mendalam. Bagaimana mungkin seseorang memulai ulang berkali-kali tanpa hancur oleh keputusasaan? Jawabannya terletak pada disiplin diri dan penguasaan pikiran. Kendali atas diri adalah hukum tersembunyi dari kekayaan. Sebab tanpa itu, segala keinginan dan iman akan rapuh di hadapan badai pertama. Memiliki kontrol batin ibarat membangun benteng tak terlihat. Ketika angin kesulitan datang, tubuh bisa goyah, tetapi jiwa tidak runtuh. Benteng inilah yang menjaga kekayaan sejati agar tetap aman dan bahkan bertambah seiring waktu. Salah satu prinsip terkuat yang diungkapkan oleh Napoleon Hill adalah kesadaran kelompok, yang ia sebut sebagai mastermind. Kitab suci sudah menyinggung rahasia ini dengan ayat, besi menajamkan besi. Artinya manusia terbatas jika sendirian, namun bersama pikiran lain, lahirlah kekuatan berlipat ganda yang lebih besar daripada jumlah masing-masing. Inilah inti dari kecerdasan kolektif. Pikirkan hidup Anda, berapa kali Anda mencoba sendirian dan menyerah, dan berapa kali ketika ada orang-orang yang percaya pada Anda, kekuatan baru muncul yang bahkan tidak pernah Anda sadari.
Kekuatan mastermind bukan hanya dukungan emosional, tetapi juga perpaduan gagasan, pengalaman, dan sudut pandang. Bersama, lahirlah solusi luar biasa seolah ada energi tak terlihat yang mempercepat hasil. Namun kebanyakan orang hidup dikelilingi suara negatif, kritik dan keyakinan penghambat. Betapa seringnya ketika Anda membagikan mimpi, lalu mendengar kata mustahil, tidak untukmu, atau lebih baik jangan. Jika hanya itu yang Anda dengar, bagaimana bisa berkembang? Misalnya, Anda ingin kebebasan finansial, tetapi sehari-hari bersama orang yang mengeluh gaji dan selalu berhutang, maka pola itu akan terulang. Bayangkan jika Anda bergabung dengan kelompok yang membicarakan investasi, bisnis, dan pertumbuhan. Perubahan lingkungan semata sudah cukup mengubah referensi, pikiran, hingga tindakan Anda. Sulit untuk tumbuh bila terikat di lingkungan yang memperkecil cakrawala. Henry Ford adalah contoh nyata. Ia tidak dianggap paling pintar di masanya, tetapi cerdas memilih orang-orang brilian di sekitarnya. Ford mengumpulkan insinyur, ahli keuangan, dan perencana strategi yang melengkapi kekurangannya. Meski ditertawakan karena dianggap tak berpendidikan cukup, ia hanya berkata, "Saya punya tombol untuk memanggil yang tahu." Pola pikir itu merevolusi industri otomotif dan membuktikan bahwa kekayaan tidak hanya soal kecerdasan individu, melainkan kemampuan membangun aliansi yang kuat. Maka lakukan tantangan sederhana. 7 hari ke depan, jangan bicara tentang uang atau tujuan dengan mereka yang hanya mengeluh. Carilah buku, kelompok, atau seorang teman yang berpikiran positif dan lihat energimu berubah. Bagaimana pikiranmu mulai melihat kemungkinan baru? Tampaknya sederhana, namun perubahan kecil pada lingkungan bisa benar-benar mengubah takdirmu. Kesadaran kelompok menjadi hukum penting dari kekayaan, bukan hanya tentang siapa dirimu, tetapi dengan siapa engkau terhubung. Orang di sekitarmu bisa menajamkan pedangmu atau membuatnya berkarat, dan pertanyaannya adalah, di sisi mana engkau akan memilih untuk berdiri? Ketekunan adalah ikatan tak terlihat yang menyatukan semua hukum kekayaan. Tanpa itu keinginan padam, disiplin hilang, bahkan kelompok terbaik bubar. Alkitab berkata lari sedemikian rupa hingga engkau meraih hadiah. Artinya tidak cukup hanya memulai lomba, engkau harus melintasi garis akhir. Berapa banyak proyek dalam hidupmu yang engkau tinggalkan? Berapa banyak kursus yang engkau mulai tapi tak diselesaikan? Berapa banyak rencana kandas di kesulitan pertama? Kenyataannya, kebanyakan orang bukan gagal karena tidak mampu, tetapi karena berhenti terlalu cepat dan menyerah sebelum waktunya. Bertahan berarti terus maju meski segala sesuatu di sekeliling berteriak agar berhenti. Meski hasil tak kunjung datang, tetap fokus pada tujuan. Bayangkan seseorang yang penuh semangat berolahraga di bulan Januari, namun di bulan Februari sudah berhenti. Hal serupa terjadi pada bisnis. Ketekunan bukanlah kemewahan, melainkan perlawanan harian, bangkit lagi ketika tubuh dan pikiran berkata sudah waktunya menyerah. Penelitian dari Universitas Stanford menunjukkan orang dengan tujuan jelas jauh lebih tangguh karena mereka tahu mengapa harus bertahan. Tujuan menjadi bahan bakar batin yang tidak habis, dan tanpa tujuan, hambatan sekecil apapun tampak mustahil untuk dilewati. Napoleon Hill pernah mengalami luka mendalam saat kehilangan bayi, tetapi ia mengubah kesedihan itu menjadi misi untuk menolong jutaan orang. Setiap kali engkau bertahan menghadapi kesulitan, pikiranmu sedang dilatih menjadi lebih kuat, bagaikan otot yang hanya tumbuh dengan tekanan. Latihan ini membentuk kepercayaan diri sejati, karena engkau membuktikan tidak ada halangan yang bisa menghentikanmu ketika engkau memilih bertahan. Membuktikan kepada diri sendiri berarti memiliki kekuatan untuk melewati badai, menanggung kehilangan, menghadapi kegagalan, dan tetap melangkah maju. Inilah perintah yang membedakan antara mereka yang hanya bermimpi dengan mereka yang benar-benar mencapainya. Sebab kekayaan diukur bukan hanya dengan angka,
tetapi dengan kemampuan untuk tidak menyerah. Ada satu hukum tersembunyi tentang kekayaan yang sering diabaikan, imajinasi kreatif. Alkitab mengajarkan bahwa sebagaimana manusia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Napoleon Hill memahami hal ini secara praktis dan menunjukkan bahwa imajinasi adalah laboratorium tempat semua kekayaan dunia pertama kali lahir. Sebelum ada penemuan, perusahaan, atau harta besar, semuanya berawal dari pikiran seseorang. Berapa banyak ide yang melintas di kepalamu yang bisa mengubah hidupmu, namun terabaikan. Berapa kali kamu punya rencana, tetapi rasa takut membuatmu menguburnya sebelum tumbuh. Imajinasi kreatif adalah kemampuan melihat yang tak terlihat dan mengubah gagasan menjadi nyata. Hill mengatakan bahwa setiap pencapaian lahir dari dorongan pikiran dan bagaimana kita menanggapinya menentukan masa depan kita. Rasa takut, ragu, dan menunda membunuh mimpi sebelum lahir. Berapa banyak orang di sekitarmu berkata, "Ide ini bagus, tapi bukan untukku," atau "suatu saat seseorang akan menciptakannya." Seringkali orang itu sebenarnya bisa jadi adalah dirimu. Bayangkan dua orang dengan gaji sama. Satu mencatat ide, mencari peluang, berbicara dengan ahli. Yang lain membiarkan ide hilang, seperti mimpi. 10 tahun kemudian, perbedaannya sangat nyata. Yang pertama menjadikan sedikitnya satu ide sebagai sumber penghasilan, sementara yang kedua tetap mengeluh soal nasib. Kisah nyata membuktikan kekuatan hukum ini. Walt Disney pernah dipecat dari koran karena dianggap tak punya imajinasi. Namun kemudian visinya membangun salah satu kerajaan hiburan terbesar di dunia, bukan karena uang, tapi keyakinan. Imajinasi tidak tumbuh di pikiran lelah yang sibuk dengan rutinitas. Kita perlu menciptakan waktu hening, refleksi, dan rangsangan agar ide baru bisa muncul. Riset neuroscience menunjukkan otak lebih kreatif saat rileks. Itulah sebabnya ide cemerlang sering muncul saat mandi atau berjalan santai, bukan saat sibuk dengan kesibukan. Hill menemukan bahwa momen paling revolusioner para pengusaha lahir dari kilasan sederhana yang dihargai dan dipelihara. Banyak karyanya pun lahir dari refleksi soliter. Tantangan untukmu, selama 10 hari ke depan, sisihkan 15 menit setiap hari untuk berpikir tanpa gangguan. Ambil buku catatan dan tulis semua ide, sekecil apapun. Bacalah kembali catatanmu dan perhatikan berapa banyak ide yang bisa diubah menjadi langkah kecil yang nyata. Kamu akan terkejut dengan kekuatan kreatif yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Karena imajinasi kreatif adalah hukum mendasar dari kekayaan. Tanpa imajinasi tidak ada inovasi, tidak ada kemajuan, tidak ada transformasi. Sebab dialah yang menyalakan percikan dari sesuatu yang mustahil dan menunjukkan bahwa setiap kenyataan suatu hari dahulu hanyalah sebuah gagasan. Ada hukum tersembunyi tentang kekayaan yang jarang orang berani hadapi, yaitu keberanian untuk mengambil keputusan. Alkitab mengatakan orang yang berhati ganda tidak konsisten dalam semua jalannya. Napoleon Hill menekankan bahwa keraguan-raguan adalah salah satu penyebab utama kemiskinan. Kekayaan datang kepada mereka yang tahu memutuskan dengan cepat dan hanya mengubah jalannya perlahan ketika ada alasan kuat. Berapa banyak kesempatan yang sudah berlalu di hadapanmu dan hilang karena kamu terlalu lama untuk memutuskan. Berapa kali rasa takut salah membuatmu memilih diam, padahal diam hampir selalu pilihan terburuk. Keraguan-raguan adalah penjara sunyi yang menguras energi, menumbuhkan kecemasan dan merampas peluang. Bagaikan berdiri di depan dua pintu dan karena tidak memilih satu pun akhirnya terjebak selamanya di lorong. Ketakutan akan salah membuat banyak orang lebih memilih tidak memilih. Padahal tidak memutuskan juga adalah keputusan yang hampir selalu paling mahal. Studi Universitas Columbia membuktikan semakin banyak opsi, semakin besar kemungkinan lumpuh dalam memilih.
Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan orang tidak siap untuk memutuskan. Justru karena itu mereka yang melatih diri bertindak dengan jelas akan merebut ruang yang lebih luas dan membuka jalan untuk maju. Bayangkan seseorang mendapat tawaran pekerjaan di kota lain. Ia habiskan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu menganalisis dengan ketakutan untuk berubah, sementara kesempatan itu perlahan menghilang. Sebaliknya, orang yang cepat menimbang kelebihan dan kekurangan, lalu memutuskan membuka jalan untuk kemungkinan baru dan mempercepat pertumbuhannya. Inilah bedanya orang yang membangun masa depan dengan yang terikat masa lalu. Napoleon Hill belajar arti keputusan sejak muda. Ketika Andrew Carnegie menantangnya untuk mengabdikan hidup selama 20 tahun demi mempelajari pikiran orang paling sukses di Amerika, ia hanya punya beberapa detik untuk menjawab. Jika ia ragu, mungkin kisahnya berakhir di sana, dan buku Pikir dan Jadilah Kaya tidak pernah ada. Cerita ini membuat kita kagum sekaligus gelisah, karena seringkali kita kehilangan hal besar hanya karena terlambat memutuskan. Inilah tantangan untukmu. Selama 7 hari ke depan, dalam setiap keputusan kecil, seperti apa yang akan dimakan, jalan mana yang ditempuh, atau tugas apa yang diprioritaskan, latihlah dirimu untuk memutuskan dalam waktu kurang dari 1 menit. Latihan sederhana ini menguatkan pikiranmu menghadapi pilihan besar, karena menciptakan kebiasaan akan kejelasan dan tindakan. Mengambil keputusan tegas adalah hukum kekayaan, karena yang tidak memilih menyerahkan masa depan pada kebetulan. Namun yang memilih membangun nasib dengan tangannya sendiri, pertanyaan besarnya adalah, apakah kamu akan terus menunggu orang lain memutuskan untukmu? Ataukah kamu yang akan membuka pintu yang mampu mengubah segalanya? Kekayaan sejati tidak dimulai dari kantong, tetapi dari pikiran, hasrat yang menyala, disiplin yang menjaga api, ketekunan yang melawan badai, koneksi yang memperbesar kekuatan, dan imajinasi yang menciptakan jalan di mana dulu hanya ada dinding. Saat kamu memahami hal ini, akan sadar bahwa kemakmuran bukan kebetulan melainkan hasil dari pikiran, pilihan, dan tindakan yang selaras setiap hari. Aku berterima kasih setulus hati karena kamu telah bersamaku hingga di sini. Dan aku menunggumu di video berikutnya, di mana kamu akan naik 1 tangga lagi dalam perjalanan kebijaksanaan ini dan menjadi 1% lebih baik daripada dirimu sekarang.